Selanjutnya adalah era Neozoikum atau zaman hidup baru. Era ini dibagi lagi menjadi dua, zaman tersier atau zaman ketiga dan kuartier zaman keempat. Tersier diperkirakan berlangsung sekitar 60 juta tahun. Sedangkan kuartier adalah di mana zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia sehingga merupakan zaman terpenting. Dan zaman ini dibagi lagi menjadi dua zaman, yaitu yang disebut dengan zaman Pleistoken dan Holoken. Zaman Pleistoken berlangsung kira-kira 600.000 tahun yang ditandai dengan adanya manusia purba. Sedangkan zaman Holoken berlangsung kira-kira 20.000 tahun yang lalu dan terus berkembang sampai dewasa ini. Pada zaman ini ditandai dengan munculnya manusia jenis Homo sapiens atau manusia cerdas yang memiliki ciri-ciri seperti manusia sekarang. Berdasarkan struktur bumi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia atau makhluk yang menyerupai manusia paling awal terjadi sekitar 650.000 tahun yang lalu. Sedangkan menurut ilmu arkeologi yang meneliti temuan-temuan prasejarah, maka masa kehidupan prasejarah dibedakan menjadi zaman batu dan logam. Disebut zaman batu karena perkakas yang digunakan pada masa itu terbuat dari batu. Dan disebut zaman logam karena bukan hanya bahan-bahan dari batu yang digunakan untuk membuat alat-alat kehidupan, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi untuk membuat alat-alat yang diperlukan. Zaman batu sendiri dibagi menjadi tiga masa, yaitu zaman batu tua, tengah, dan baru. Pembagian ini didasarkan pada bentuk alat dan sifat hidup. Pada zaman batu tua, biasanya manusia prasejarah ini hidup berpindah dan berkelompok, dan mereka mendapatkan makanan dengan cara berburu. Sedangkan pada zaman batu tengah diperkirakan mereka telah hidup menetap dan memiliki kebudayaan. Sedangkan pada zaman berikutnya, mereka telah mulai menetap dan menghasilkan makanan sendiri. Berikutnya adalah zaman Megalitikum atau zaman batu muda. Ciri utama pada zaman Megalitikum adalah manusia yang hidup pada zaman ini sudah mampu membuat bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu. Banyak terdapat bangunan-bangunan besar terbuat dari batu ditemukan, khususnya yang berkaitan dengan kepercayaan mereka, seperti sarkofagus, kubur batu, punden berundak, arca, menhir, dan dolmen. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Kebudayaan logam yang dikenal di Indonesia berasal dari Dong Son, nama kota kuno di Tonkin, Vietnam, yang menjadi pusat kebudayaan perunggu di Asia Tenggara. Karena itu, kebudayaan perunggu di Indonesia disebut juga dengan kebudayaan Dong Son. Munculnya kepandaian mempergunakan bahan logam tentu diikuti dengan kemahiran teknologi yang disebut perundagian. Logam tidak dapat dipukul-pukul atau dipecah seperti batu untuk mendapatkan alat yang dikehendaki, tetapi harus dilebur terlebih dahulu, baru kemudian dicetak.